Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar dan teori arsitektur tentang pandangan atau pendapat para pakar atau tokoh tentang arsitektur. Sebelum presentasi, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iman Diego Suril Payana, NPM 202162121058 dari kelas A2. Apakah arsitektur itu? Renzo Piano, yang lahir pada 14 September 1937, adalah seorang arsitek asal Italia yang mendapat penghargaan arsitektur Pritzker. Seorang arsitek yang terkenal dengan berbagai proyek ikonik yang memadukan arsitektur dan teknik, dari stadion olahraga di negara asalnya Italia hingga pusat budaya di Pasifik Selatan. Arsitektur Piano memamerkan desain futuristik, kepekaan terhadap lingkungan, dan perhatian pada pengalaman pengguna. Renzo Piano mengatakan arsitektur adalah seni. Saya tidak berpikir Anda harus mengatakan itu terlalu banyak, tetapi ini adalah seni. Maksudnya, arsitektur itu banyak hal. Arsitektur adalah sains, adalah teknologi, adalah geografi, adalah tipografi, adalah antropologi, adalah sosiologi, adalah seni, adalah sejarah. Semua ini datang bersama-sama. Arsitektur adalah sejenis bola base yang luar biasa. Dan omong-omong, arsitektur juga merupakan seni yang sangat tercemar, dalam artian tercemar oleh kehidupan dan dengan kerumitan hal. Berikut adalah karya-karya arsitektur Renzo Piano. Ada Museum Whitney di New York City pada tahun 2015, Auditorium Parco della Musica di Roma tahun 2002, dan Porto Antico di Genova tahun 1992. Selanjutnya, apa gunanya arsitektur? Renzo Piano pernah berkata saat interviewnya, "All the buildings fly." Bangunan harus dapat berkomunikasi dengan kota dan orang. Bangunan harus memberikan pengalaman ruang bersama. Begitulah kehidupan di perkotaan. Komunikasi tersebut dibuat dengan melayangkan bangunan, namun struktur bangunan tetap tertanam di tanah. Dengan melayangkan bangunan lantai dasar, bangunan terbentuk sebuah ruang publik untuk dinikmati bersama. Selanjutnya, bagaimana membuat arsitektur? Karakter Renzo Piano dalam mendesain arsitektur bisa diperhatikan dari beberapa ulasan. Pengalaman bisa diartikan berulang atau sebagian, atau pengembangan dari karya Piano sebelumnya. Setelah memiliki pengalaman, dalam merancang, Piano akan melihat dan menyempurnakan karya sebelumnya. Desain asli atau baru, walaupun melihat dari karya atau pengalaman sebelumnya, pengulangan terjadi di segala aspek, berkaitan dengan jenis pendekatan struktur. Bangunan yang dibangun, bentuk, teknologi, memperhatikan asal mula atau akar dari rancangan. Asal mula yang diperhatikan biasanya meliputi pengguna desain, pemilik, atau orang yang minta didesain, kota tempat desain dirancang, dan bentuk rancang. Asal mula bentuk rancang yaitu ketika ide bentuk datang dari bentuk-bentuk setempat. Bentuk datang dari inspirasi, namun tidak diaplikasikan begitu saja. Ada eksplorasi terhadap bentuk yang menjadi inspirasi. Dengan bentuk yang akan menjadi desain, Piano akan mengkreasikan ide bentuk ke dalam ide rancangan. Eksplorasi bentuk datang dari alam sebagai bentuk penghargaan arsitek dan arsitektur terhadap alam, atau sustainability. Jadi keberlanjutan diartikan sebagai sesuatu yang dekat dengan alam, atau Loasano ND. Tidak merusak alam, tidak menghancurkan citra sekitar, dan bertahan, atau long lasting. Tidak merusak alam dalam arti sebenarnya juga apabila kehadirannya tidak merusak alam sekitarnya. Misal di sekitar berhutan, maka bangunan menyesuaikan dengan bentuk sekitar. Struktur yang digunakan adalah struktur ringan atau lightweight structure, baik memberikan kesan ringan maupun ringan secara harafiah. Dalam rancangannya, Piano lebih sering mengadaptasi struktur yang ringan atau menampakkan kesan ringan. Struktur plastis atau tidak bersifat kaku dan berupa bagian tipis atau kecil dari keseluruhan bangunan. Disamarkan dengan fungsi lain bangunan atau berbentuk tidak biasa atau hasil olahan ide dan konsep yang original.
Struktur yang sering dipakai piano adalah struktur rangka baja, menggunakan prinsip tarik dan tekan. Material baja dikolaborasi dengan material pendukung citra bangunan seperti kayu, beton, dan kaca. Baik, jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.